Teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang sulit dipercaya, dan kalau kita bicara soal inovasi, Cina nggak main-main. Negara ini telah menciptakan berbagai terobosan yang bikin dunia melongo. Mereka sudah bikin banyak sekali robot super canggih yang bisa menggantikan pekerjaan manusia, transportasi futuristik yang serasa datang dari tahun 2070, hingga proyek matahari buatan yang meniru energi nuklir dari matahari asli. Bukan cuma itu, Cina juga membangun kota pintar berbasis AI, drone yang mampu mengangkut manusia, bahkan teknologi pertanian masa depan yang memungkinkan panen tanpa sentuhan tangan sama sekali. Ada juga inovasi yang lebih mind-blowing, seperti sperma buatan yang katanya bisa rewrite masa depan biologi, hingga printer 3D untuk organ tubuh yang suatu hari nanti dapat menghilangkan kebutuhan transplantasi dari donor manusia. Cina juga bisa mengatur cuaca. Yes, mereka punya teknologi pengendali cuaca yang bisa bikin hujan sesuai keinginan, mengurangi kekeringan, bahkan bisa dipakai buat strategi perang. Selain itu, mereka juga lagi ngulik teknologi untuk membangkitkan orang mati. Oke, jangan bayangin zombie, ini bukan film horor ya. Lewat teknologi pembekuan kriogenik, mereka bereksperimen untuk membekukan tubuh manusia yang nantinya bisa dibangunkan lagi di masa depan. Serem? Mungkin. Tapi kalau beneran berhasil, ini bakal jadi revolusi medis yang mengubah segalanya. Dan inilah yang enggak kalah mind-blowing, space elevator alias lift luar angkasa. Iya beneran, lift buat keluar angkasa. Konsepnya bukan naik roket, tapi naik lift dari bumi langsung ke orbit. Harapan mereka di masa depan, teknologi ini bisa bikin perjalanan keluar angkasa jauh lebih murah dan efisien dibanding peluncuran roket konvensional. Nah, kalau yang satu ini sudah masuk kategori teknologi perang. Cina lagi mengembangkan tentara anti radiasi nuklir. Dengan modifikasi genetika dan pelindung canggih, mereka berusaha menciptakan pasukan yang bisa beroperasi di medan perang nuklir tanpa takut kena efek radiasi yang mematikan. Coba bayangkan perang nuklir di mana pasukannya sangat kebal dan bisa bertahan. Inilah yang disebut tentara anti radiasi nuklir, dan jika proyek ini berhasil, mereka bakal punya keunggulan besar dalam strategi perang modern. Intinya, Cina tak perlu nunggu masa depan, karena mereka sudah menciptakannya. Negara ini bergerak dengan kecepatan yang bahkan bikin rival-rival terbesarnya cuma bisa bengong. Dan di video ini, kita tidak cuma ngomong soal kejutan buat negara lain. Kita bakal bongkar game changer yang diam-diam sedang membentuk ulang dunia sains, transportasi, energi, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Siapkan diri kalian, karena apa yang bakal kita lihat bukan sekadar soal militer, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa berlari mengalahkan waktu. China's Artificial Sun, matahari buatan Cina, game changer energi yang bisa menyalip dunia di era tanpa batas. Bukan main-main, suhu matahari buatan ini pernah mencapai 120 juta derajat Celcius. Itu 7 kali lebih panas dari inti matahari asli. Teknologi ini bukan sekedar eksperimen biasa. Proyek ini bernama Experimental Advanced Superconducting Tokamak, sebuah reaktor yang menggunakan fusi nuklir, proses yang sama dengan yang terjadi di matahari asli. Bedanya, reaktor nuklir biasa menggunakan fisi atau pembelahan inti atom, sementara ini justru menggabungkan dua inti hidrogen, sehingga menciptakan energi bersih yang jauh lebih besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, matahari buatan China baru saja mencetak rekor dunia dengan menyala selama 1066 detik, atau hampir 18 menit non-stop. Rekor ini sangat penting untuk diungkapkan di sini, karena mempertahankan reaksi fusi dalam waktu lama adalah tantangan besar. Ini berarti bahwa para peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara lain. Targetnya, tahun 2035, proyek matahari Cina sudah selesai dikembangkan, dengan output daya puncak mencapai 2 gigawatt. Sebagai gambaran, 2 gigawatt itu cukup untuk memasok listrik ke jutaan rumah tangga. Tapi Cina tidak berhenti sampai di situ. Mereka menargetkan matahari buatan ini bisa digunakan secara komersial pada tahun 2050. Artinya, di masa depan, bisa jadi kita akan melihat energi fusi menggantikan bahan bakar fosil. Dan kalau itu terjadi, Cina bakal jadi pelopor energi bersih terbesar di dunia. Bayangkan kalau mereka sukses,
Dunia bakal benar-benar berubah. Pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya yang membuat teknologi fusi nuklir ini begitu revolusioner? Jawabannya sederhana, energi bersih tanpa batas. Berbeda dengan reaktor nuklir konvensional yang menghasilkan limbah radioaktif berbahaya, fusi nuklir hanya menghasilkan helium, gas yang tidak beracun dan bahkan digunakan untuk mengisi balon. Selain itu, bahan bakarnya pun melimpah. Hidrogen bisa diambil dari air laut yang jumlahnya nyaris tak terbatas di bumi. Tapi proyek ini sebenarnya bukan hanya tentang energi, ini tentang dominasi teknologi global. Cina sedang membangun fondasi untuk menjadi pemimpin dunia di bidang energi bersih. Lalu, bagaimana dengan negara-negara lain? Ternyata Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang juga sedang berlomba-lomba mengembangkan fusi nuklir. Tapi, sejauh ini, Cina lah yang paling dekat dengan realisasi praktis, sebab mereka bukan hanya sekadar bereksperimen, tapi sudah mencetak rekor demi rekor. Sementara negara-negara barat masih berkutat dengan berbagai kendala teknis dan pendanaan, Cina justru melaju dengan strategi ambisius, mengembangkan teknologi sendiri, serta bekerja sama dengan proyek internasional seperti ITER di Prancis, sembari membangun reaktor generasi selanjutnya di dalam negeri. Dengan dana miliaran dolar dan dukungan penuh dari pemerintah, Cina tidak main-main dalam perlombaan ini. Robot Cina merajalela, rakyat Cina menghadapi pengangguran berjamaah. Cina tidak hanya menguasai energi fusi nuklir dengan matahari buatannya. Di bidang robotika, mereka sedang menulis ulang aturan main global. Bayangkan, sebanyak 430.000 robot industri diproduksi hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun 2023. Angka itu setara dengan 50% instalasi robot baru di seluruh dunia. Bahkan, China dalam 1 dekade terakhir telah meningkatkan kepadatan robot di pabrik-pabriknya dari 49 menjadi 470 robot per 10.000 pekerja. Artinya, manusia di sana sekarang bekerja bersama robot, bukan menggantikan robot. Tapi yang bikin dunia terbelalak adalah ledakan robot humanoid. Di World Robot Conference 2024 di Beijing, lebih dari 600 robot dipamerkan, 60 diantaranya adalah debut global. Dengan kata lain, perusahaan seperti Tesla turut ambil bagian, tapi Cina lah yang memegang kendali. Bagaimana tidak? 190.000 paten robot Cina telah menguasai 2/3 paten global. Dari teknologi persepsi bionik atau sensor yang meniru indera manusia, hingga kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan, Cina sudah jauh melampaui fase eksperimen. Lihat saja Ubitech, salah satu raksasa robot Cina. Mereka sedang memproduksi robot humanoid yang bisa langsung masuk ke pasar retail. Tahun 2023, industri ini melesat 85,7% dengan nilai 549 juta dolar. Dan diperkirakan, pasar robot humanoid global akan mencapai 154 miliar dolar pada tahun 2035. Sebab Cina punya semua bahan untuk memimpin, rantai pasok terintegrasi, basis data raksasa, dan dukungan kebijakan yang agresif. Pertanyaannya, akankah robot-robot ini menggantikan manusia? Di pabrik-pabrik Cina, rasio robot melawan manusia sudah 1:21. Artinya, untuk setiap 21 pekerja, ada 1 robot yang bekerja tanpa lelah, tanpa kesalahan, dan tanpa tunjangan. Selain itu, yang paling menggelitik, sebanyak 720.000 perusahaan robot sudah berdiri di Cina, di mana 20 diantaranya fokus pada robot humanoid lengkap. Mereka bahkan sudah memiliki first mover advantage di pasar ini. Sementara negara lain masih berkutat di laboratorium, Cina sudah memproduksi massal robot-robot yang siap terjun ke rumah sakit, logistik, bahkan rumah tangga. Kemudian, bagaimana dengan ancaman pengangguran? Zhong Xinlong, ahli AI di CCID, punya jawaban diplomatis. Robot humanoid adalah mitra, bukan pesaing. Mereka akan mengambil alih pekerjaan berisiko tinggi, sementara manusia fokus pada kreativitas. Jadi, di tengah dominasi Cina yang semakin tak terbendung, revolusi robotika ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini terjadi sekarang, dan Cina sedang menetapkan standar baru. Kalau dulu made in China, identik dengan produk murah, sekarang mereka mengekspor masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian? Akankah robot humanoid China benar-benar mengambil alih pekerjaan manusia? Atau justru membuka lapangan kerja baru yang belum terbayangkan? Share prediksi kalian di kolom komentar.
Cina melawan Amerika Serikat saat transportasi masa depan Cina bikin Barat kebakaran jenggot. Dunia masih belum selesai terpukau dengan matahari buatan dan robot humanoid Cina. Kini, negeri tirai bambu itu kembali memukul telak dengan revolusi transportasi yang serasa datang dari tahun 2070. Bayangkan, mobil listrik yang bisa berputar seperti gasing, lalu mengapung di air seperti perahu, kereta yang melayang tanpa listrik, abadi di rel berkat magnet permanen. Bahkan sepeda motor yang dalam 1 menit bisa berubah jadi kendaraan terbang. Ini bukan trailer film sci-fi, ini kenyataan yang sedang Cina tawarkan ke dunia. Mari mulai dari mobil BYD Angwang U8, mobil listrik seberat 3,5 ton yang membuat insinyur Amerika garuk-garuk kepala. Bayangkan, mobil ini bisa berputar 360 derajat di tempat parkir sempit, layaknya tank militer, berkat motor listrik independen di setiap rodanya. Tapi keajaibannya tak berhenti di situ. Saat banjir melanda, suspensinya otomatis naik, segel kedap air mengunci rapat, dan mobil ini menjelma jadi perahu darurat yang bisa bertahan 30 menit di air. BYD bahkan sengaja mengincar pasar Brasil, negara dengan ribuan banjir tahunan, semata-mata untuk membuktikan, kami bukan cuma jual mobil, kami jual solusi nyata. Bahkan di saat pabrikan mobil lain masih sibuk menyempurnakan fitur autopilot, BYD dan beberapa perusahaan otomotif Cina lainnya sudah melangkah lebih jauh, mengembangkan kendaraan yang benar-benar bisa beradaptasi dengan kondisi ekstrem. Ambil contoh, teknologi lidar canggih yang terpasang di mobil-mobil listrik premium Cina. Sensor ini memungkinkan kendaraan membaca lingkungan dengan presisi tinggi, bahkan dalam kondisi kabut tebal atau hujan deras, sesuatu yang masih menjadi tantangan bagi teknologi otonom dari Barat. Dengan kata lain, mobil-mobil listrik Cina tidak hanya pintar di jalan raya yang ideal, tapi telah siap menghadapi realitas jalan raya yang sesungguhnya. Tak hanya itu, Cina juga sedang menguji konsep mobil tanpa pengemudi yang bisa diperintahkan dari jarak jauh. Bayangkan taksi yang bisa datang sendiri ke depan rumah Anda tanpa perlu sopir. Teknologi semacam ini sedang diuji cobakan di beberapa kota besar seperti Shenzhen dan Shanghai. Lalu bagaimana dengan negara-negara lain? Amerika dan Eropa tentu tak tinggal diam. Amerika dan Eropa juga sedang berlomba-lomba dalam hal ini, tapi ada satu hal yang tak bisa mereka kejar dengan mudah. Kecepatan dan skala produksi Cina. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, rantai pasokan yang efisien, dan akses langsung ke sumber daya baterai, Cina sedang membangun ekosistem mobil listrik yang tak tertandingi. Cina tidak hanya berhenti di darat, karena di langit mereka punya Skytrain, kereta maglev revolusioner yang melayang tanpa perlu listrik. Rahasianya, magnet permanen dari cadangan tanah jarang Cina yang melimpah, sementara kereta maglev konvensional boros energi. Skytrain bisa menggantung di rel selamanya, bahkan saat mati listrik. Hasilnya, operasi senyap, biaya perawatan minim, dan konsumsi energi 30% lebih rendah. Jalur uji cobanya di Chengdu sudah melesat 80 km per jam, dan rencananya akan dipacu hingga 150 km per jam. Tapi jangan salah, Skytrain bukan sekadar gimmick teknologi. Dengan efisiensi energinya yang luar biasa, sistem ini bisa menjadi solusi revolusioner bagi transportasi massal di kota-kota besar yang padat. Bayangkan jika Skytrain diterapkan di Jakarta, Surabaya, atau kota-kota lain yang macet parah. Kereta melayang di atas jalan raya tanpa harus membangun rel konvensional yang mahal dan memakan lahan. Sementara itu, negara-negara lain masih berkutat dengan proyek infrastruktur yang tak kunjung selesai. Amerika dengan Hyperloop yang masih sebatas konsep, Jepang yang tetap mengandalkan Shinkansen, dan Eropa yang sibuk dengan rel konvensional berkecepatan tinggi. Tapi Cina, mereka sudah menatap masa depan dengan solusi yang lebih hemat energi, murah, dan siap diproduksi massal. Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa punya transportasi secanggih ini? Atau kita masih akan terjebak macet sambil menunggu wacana yang tak kunjung terwujud? Jawabannya, ya kapan-kapan. Kalau duit negara nggak dikorupsi lagi oleh para pejabat. Oke, kemudian, kalau mau lihat sesuatu yang benar-benar bikin merinding, lihatlah Lazaret LMV 496, sepeda motor terbang hasil kolaborasi Cina-Prancis. Dari jalan raya, kendaraan hybrid ini bisa berubah jadi hovercraft dalam 60 detik. Tekan satu tombol, roda belakangnya berputar 90 derajat, 6 mesin jet menyala, dan whoosh, LMV 496 lepas landas vertikal dengan kecepatan 150 km per jam. Militer Cina sudah mengincarnya untuk logistik medan perang, sementara para miliarder menjilat bibir
Bayangkan terbang ke kantor tanpa macet, meski harus merogoh kocek $500.000. Tapi jangan salah ya, ini bukan cuma mainan mahal buat orang kaya saja ya. Teknologi di balik Lazaret LMV 496 bisa menjadi langkah awal menuju era kendaraan terbang yang lebih terjangkau dan praktis. Cina melihat peluang ini jauh ke depan. Dengan mengembangkan versi lebih ringan dan hemat energi, mereka bisa menciptakan armada drone transportasi untuk kebutuhan sipil maupun militer. Mereka bahkan punya rencana membuat ambulan terbang yang bisa menembus kemacetan dalam hitungan detik, atau layanan taksi udara yang membawa penumpang dari gedung ke gedung tanpa harus melewati jalan raya yang padat. Bahkan, beberapa perusahaan di Cina sudah mengembangkan konsep eVTOL, pesawat listrik lepas landas vertikal, yang suatu hari nanti bisa menggantikan helikopter konvensional dengan biaya jauh lebih rendah. Intinya, di balik semua kemewahan ini, terdapat pertaruhan geopolitik yang lebih besar. Cina sedang membangun ekosistem transportasi terintegrasi. Mobil tahan banjir untuk negara berkembang, kereta maglev murah untuk kota padat, dan kendaraan terbang untuk elit global. Dan yang paling ditakuti Amerika adalah bahwa semua teknologi ini 100% buatan Cina, dari baterai hingga mesin jet. Artinya, mereka bisa membanjiri pasar global dengan harga semurah tukang sayur, tanpa takut sanksi atau embargo. Barat mungkin masih trauma dengan isu mata-mata Huawei, tapi ketika mobil apung dan kereta melayang Cina terbukti lebih murah dan efisien, konsumen mungkin tak punya pilihan. Seperti kata CEO BYD, ini baru 10% dari kemampuan kami. China's Smart Cities, ketika jalanan bisa berpikir dan lampu lalu lintas lebih pintar dari manusia. Setelah membahas mobil apung, kereta melayang, dan sepeda motor terbang, kita masuk ke level berikutnya. Kota-kota di Cina yang hidup seperti organisme cerdas. Bayangkan jalanan yang bisa mengatur lalu lintas sendiri, lampu merah yang berbicara dengan mobil otonom, atau tempat sampah yang memanggil truk sampah saat penuh. Ini bukan fiksi, ini kenyataan di kota pintar Cina, di mana AI, 5G, dan IoT menyatu menjadi syaraf yang menghidupkan setiap sudut metropolis. Dunia sedang menghadapi ledakan urbanisasi. 68% populasi global akan tinggal di kota pada 2050. Tapi Cina tidak mau hanya jadi penonton. Mereka membangun kota-kota yang bernapas dengan data, di mana setiap detak kehidupan dioptimalkan oleh algoritma. Contohnya, Hangzhou, kota tempat Alibaba lahir. Di sini, City Brain, otak digital raksasa, mengontrol 1000 lebih lampu, lalu lintas secara real-time. Hasilnya, kemacetan turun 15%, ambulans sampai 50% lebih cepat, dan polusi udara berkurang karena truk sampah hanya datang saat tempat sampah berteriak lewat sensor. Tapi ini baru permukaan. Di Shenzhen, kota dengan 5G tercepat di dunia, halte bus bukan sekadar tempat menunggu. Mereka adalah terminal AI. Layar interaktifnya bisa memprediksi kedatangan bus, menyarankan rute alternatif saat macet, bahkan memindai suhu tubuh penumpang, sisa warisan sistem pengawasan epidemi COVID-19 yang kini dipakai untuk deteksi penyakit. Bahkan di Shanghai, ada Medical Brain yang menggunakan AI untuk mendiagnosis pasien 3 kali lebih cepat dari dokter manusia, dengan akurasi 98% berkat database miliaran catatan medis. Lalu bagaimana Cina bisa secepat ini? Kuncinya ada di rencana 5 tahun mereka. Sejak 2011, pemerintah sudah menanamkan $1,4 triliun untuk membangun infrastruktur digital. Jaringan 5G yang menjangkau desa terpencil, satelit pengumpul data cuaca, hingga blockchain untuk transaksi tanpa korupsi. Hasilnya, tahun 2023, Cina punya 800 lebih kota pintar, separuh dari total global. Tapi yang paling mengesankan adalah cara mereka menyulap kota tua jadi kota futuristik. Ambil contoh Suzhou, kota kanal abad ke-14 yang kini dipasangi sensor IoT di setiap jembatan. Jika ada kebocoran atau gempa, sistem akan mengirim drone inspeksi dan memberitahu warga via aplikasi dalam 10 detik. Bahkan, pasar tradisionalnya menggunakan blockchain untuk lacak sumber sayuran, dari petani sampai ke meja makan, untuk pastikan tidak ada pestisida ilegal. Tapi apakah kota pintar Cina menguntungkan rakyat atau justru jadi alat kontrol pemerintah? Sistem pengawasan wajah di setiap sudut jalan memang mengurangi kriminalitas, tapi juga memantau setiap gerak-gerik warga. Selain itu,
AI yang mengatur lalu lintas juga bisa disalahgunakan untuk melacak aktivis politik. Tapi bagi Cina, ini adalah harga yang harus dibayar untuk efisiensi. Dan dunia pun terbelah. Di satu sisi, takjub dengan kecerdasan buatan yang menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, ngeri dengan Big Brother yang tahu segalanya. Satu hal pasti, Cina telah menciptakan template kota masa depan. Cepat, terhubung, dan kontroversial. Jadi, maukah kita tinggal di kota yang setiap jalanannya berpikir, tapi setiap langkah kita diawasi? Atau adakah jalan tengah antara teknologi dan privasi? Bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, karena sebentar lagi kita akan mengungkap bagaimana Cina menggunakan sperma buatan dan space elevator untuk kuasai langit dan masa depan biologis umat manusia. Lego biologi, cara Cina menyusun sperma dari nol dan ciptakan manusia baru. Dari mobil terbang sampai kota cerdas, Cina selalu bikin kita ternganga. Tapi kali ini mereka sentuh sesuatu yang lebih fundamental, menciptakan sperma di lab dan menghasilkan keturunan hidup. Ya, ini bukan cerita fiksi. Ilmuwan di Nanjing Medical University baru saja membuktikan. Mereka bisa bikin sperma buatan dari sel induk tikus, lalu pakai itu buat lahirkan bayi tikus sehat. Dan dunia ilmuwan barat sampai geleng-geleng, gila, mereka berhasil memenuhi standar emas yang kita buat. Begini ceritanya, para peneliti Cina ambil sel induk embrionik tikus, semacam bahan baku kehidupan, lalu rendam dalam cairan kimia khusus bernama sitokin. Cairan ajaib ini mengubah sel induk jadi sel germinal, cikal bakal sel sperma atau telur. Tapi ini belum cukup. Mereka taruh sel-sel itu di samping jaringan testis tikus, kasih hormon seks jantan, dan voila, sel-sel itu matang jadi spermatid, versi sperma dewasa yang siap membuahi, meski tanpa ekor. Nah, spermatid buatan ini lalu disuntikan ke sel telur tikus lewat IVF. Hasilnya, bayi tikus sehat yang bisa lari, makan, bahkan punya anak sendiri. Dan yang bikin ilmuwan Amerika ciut, sperma buatan ini lolos standar emas. Kriteria super ketat soal jumlah kromosom dan kualitas DNA. John Schimenti dari Cornell University, salah satu pencipta standar itu bilang, "Ini luar biasa, saya tidak menyangka ada yang bisa sejauh ini." Tapi di balik kesuksesan ini ada pertanyaan besar, bisakah dipakai ke manusia? Cina sebenarnya sudah punya skenarionya, sel kulit manusia bisa diubah jadi sel induk, lalu diarahkan jadi sperma atau telur buatan. Bayangkan, pasangan mandul punya anak dengan DNA sendiri, tanpa donor. Dan manusia bisa punya keturunan biologis tanpa batasan gender. Bahkan, ilmuwan bisa hidupkan spesies punah dari sel beku. Tapi, ini juga pintu menuju distopia. Bayangkan pasar gelap sperma super dengan klaim IQ tinggi atau fisik sempurna. Atau negara otoriter mendesain bayi-bayi sesuai keinginan politik. Peter Donovan, ahli biologi UC, sampai memperingatkan, bagaimana kita tahu sperma buatan sama bagusnya dengan yang alami? Dan Cina bukan satu-satunya yang main di sini. Ilmuwan Prancis dan Jepang juga terlibat. Tapi, seperti biasa, Cina yang paling berani dorong batas. Mereka sudah kuasai energi, transportasi, kota pintar, sekarang mereka sentuh hakikat penciptaan kehidupan. Jadi, maukah kita hidup di dunia di anak-anak jadi produk lab, bukan anugerah alam? Atau ini harga yang harus dibayar untuk kemajuan medis? Satu hal yang perlu kita camkan, Cina lagi buka kotak Pandora yang bisa ubah masa depan manusia selamanya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Sperma buatan, solusi ajaib atau awal kehancuran etika? Peternakan cerdas Cina, drone petani, 5G di sawah, dan lumbung pangan masa depan. Kalau selama ini kita lihat Cina pamer mobil terbang dan robot humanoid, kini giliran petani yang jadi bintang utama. Bayangkan, di tengah sawanan hijau, drone berteknologi Beidou menyemprot pupuk dengan presisi milimeter, traktor otonom membajak tanah sambil terhubung 5G, dan hasil panen langsung masuk gudang pintar yang dikontrol AI. Ini bukan adegan di Star Wars. Ini pertanian masa depan Cina yang sudah nyata hari ini. Sejak tahun 2021, Beijing memompa dana gila-gilaan buat ubah pertanian tradisional jadi smart farming. Hasilnya, 66,7 juta hektar lahan berstandar tinggi,
luasnya setara gabungan Inggris dan Skotlandia. Di lahan ini, setiap jengkal tanah dipantau sensor IoT, kadar air, pH tanah, bahkan serangga bisa dideteksi real time. Hasilnya, produksi gabah naik 20% dan Cina sukses panen 650 juta ton gandum selama 9 tahun berturut-turut. Rekor yang bikin negara agraris lain malu. Tapi kunci utamanya ada di jaringan 5G pedesaan. Lebih dari 80% desa di Cina sudah terjangkau sinyal super cepat ini. Petani di pelosok Shandong bisa kontrol traktor otonom lewat smartphone, sementara AI menganalisis data cuaca buat tentukan waktu tanam optimal. Bahkan, 200.000 drone pertanian dengan teknologi Beidou, rival GPS Cina, terbang tiap hari, menyemprot pestisida 50% lebih efisien dari manusia. Yang lebih keren, Cina bukan cuma menanam, tapi juga menyimpan dengan cerdas. Mereka punya 75.000 gudang pendingin canggih di pedesaan. Bayangkan, sayuran segar dari Sichuan bisa sampai ke meja makan Beijing dalam 6 jam berkat rantai pasok yang terintegrasi 5G. Buah-buahan tak lagi busuk di jalan, suhu dan kelembapan diatur AI selama perjalanan. Tapi ambisi Cina lebih besar dari sekadar swasembada. Mereka sedang ekspor model pertanian 4.0 ke Afrika dan Asia Tenggara. Bayangkan, suatu hari nanti, petani Indonesia pakai drone buatan Shenzhen, atau Vietnam impor traktor otonom dari BYD. Jika itu terjadi, Cina bukan cuma raja manufaktur, tapi juga tuan rumah pangan global. Pertanyaannya, akankah petani tradisional tersingkir? Di Cina sendiri, 73% proses tanam panen sudah mekanisasi. Tapi pemerintah bilang ini justru buka lapangan kerja baru. Operator drone, ahli data pertanian, insinyur AI, mirip seperti dulu traktor gantikan cangkul, tapi lahirkan mekanik dan sopir. Namun ada risiko tersembunyi. Dengan semua data pertanian dipegang pemerintah, apa mereka bisa kontrol harga pangan sesuka hati? Atau gunakan dominasi 5G buat mata-mata negara lain? Ini adalah sisi gelap dari smart farming ala Cina. Jadi, mau tak mau, dunia harus belajar dari negeri ini. Saat Eropa masih ribut soal subsidi pertanian, Cina sudah bikin lompatan ke era di mana sawah jadi laboratorium tech dan beras diproduksi dengan algoritma. Akademi Ilmu Pertanian bahkan diam-diam jadi pahlawan ketahanan pangan global. Lembaga ini layaknya Avengers di dunia pertanian. Gabungkan 11.000 ilmuwan, punya visi untuk menyelamatkan Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin dari kelaparan. Bayangkan, negara yang cuma punya 9% lahan pertanian dunia harus memberi makan 1,4 miliar orang. Ditambah perubahan iklim, hama ganas, dan krisis air, ini seperti misi bunuh diri. Tapi akademi ini punya jawabannya. Padi super cepat panen yang matang 90 hari, hasilkan 20% lebih banyak beras. Di Afrika, petani pakai bibit ini bisa selamatkan keluarga dari kelaparan. Atau bebek packing ramah etika hasil rekayasa gen, dagingnya lebih sehat, bebeknya tak disiksa, restoran di Paris sampai antre pesan. Saat wabah flu burung 2017 mengancam global, akademi di Cina telah ciptakan vaksin bivalen yang turunkan infeksi 93,3%. Sekarang, vaksin ini dipakai dari peternakan Brasil sampai Kenya. Bahkan pakai teknologi deteksi hama ini untuk selamatkan 2 juta ton jagung di Afrika tiap tahun. Di balik layar, Akademi Ilmu Pertanian Cina juga punya armada robot petani. Traktor otonom dengan navigasi satelit Beidou bisa bajak 10 hektar sehari tanpa sopir. Drone anti-hama semprot pestisida 50 lebih efisien, sementara AI deteksi ulat gerayak sebelum serangan. Petani di pedesaan Yunnan bahkan pakai app Nutrient Expert. Input lokasi jenis tanaman, langsung dapat rekomendasi pupuk tanpa uji tanah. Hasilnya, panen naik 5,8%, pupuk kimia turun 20%. Tapi ambisi Cina lebih besar dari sekadar swasembada. Mereka ekspor teknologi ini ke lebih 50 negara. Kolaborasi dengan Bill Gates Foundation lahirkan Green Super Rice, varietas tahan garam yang selamatkan petani di Delta Mekong. Di Argentina, Akademi Pertanian Cina bantu bangun pusat biogas yang ubah kotoran sapi jadi energi bersih. Bahkan proyek rahasia Genome to Phenome sedang dirancang, yaitu bank data genetik semua tanaman pangan di bumi, semacam Google untuk benih tahan iklim ekstrem. Namun, di balik semua kemajuan, ada bayangan kelam. Ketergantungan global pada benih dan robot buatan Cina bisa jadi senjata geopolitik. Edit gen bisa musnahkan keanekaragaman hayati. Dan siapa yang jamin data panen seluruh dunia yang dikumpulkan lewat sensor dan satelit Cina tak disalahgunakan? Bagaimana menurutmu? Haruskah dunia bersyukur atau waspada pada dominasi Cina?
Cina, penguasa langit dengan proyek cuaca ambisius. Bayangkan sebuah negara yang bisa mengatur hujan sesuka hati, menciptakan langit cerah kapanpun dibutuhkan, dan bahkan mengurangi polusi dalam hitungan jam. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, tapi ini nyata, dan Cina sudah melakukannya. Dunia pernah menyaksikan perayaan 100 tahun Partai Komunis Cina di lapangan Tiananmen. Ribuan orang berkumpul, semua mata tertuju ke Beijing. Namun ada yang unik. Langit tiba-tiba bersih sempurna, padahal sehari sebelumnya dipenuhi polusi dan awan mendung. Itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari teknologi penyemaian awan yang canggih. Cina menggunakan roket berisi perak iodida untuk menciptakan hujan buatan yang menyapu bersih polutan udara. Hasilnya, dalam hitungan jam, tingkat polusi turun lebih dari 2/3 dan kualitas udara yang tadinya dikategorikan sedang langsung membaik menjadi baik menurut standar WHO. Ini bukan pertama kalinya Cina melakukan manipulasi cuaca. Mulai dari Olimpiade Beijing 2008, konferensi tingkat tinggi APEC 2014, hingga parade militer dan pertemuan politik besar, setiap acara penting selalu diiringi dengan langit yang sempurna. Tapi Cina tidak berhenti sampai di situ. Mereka memiliki rencana ambisius untuk tahun ini. Tahun 2025, yaitu memperluas proyek ini ke wilayah seluas 5,5 juta kilometer persegi, setara dengan 1,5 kali luas India. Teknologi ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan cuaca ideal, tetapi juga untuk mengontrol hujan dan mencegah bencana alam di seluruh negeri. Namun, ada pertanyaan besar yang muncul. Apakah manipulasi cuaca di satu wilayah dapat berdampak negatif ke wilayah lain? Banyak ilmuwan khawatir bahwa jika satu daerah dipaksa hujan turun, curah hujan di wilayah lain bisa berkurang drastis. Jika Cina terus menguasai teknologi ini, apakah negara lain akan kehilangan kendali atas iklim mereka sendiri? Jika Cina terus menguasai teknologi ini, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar menciptakan langit cerah untuk perayaan politik. Dengan kemampuan mengontrol curah hujan, Cina pada dasarnya bisa mencuri hujan dari negara lain. Prinsip dasarnya sederhana, awan yang dipaksa menurunkan hujan di satu tempat tidak akan lagi membawa hujan ke tempat lain. Artinya, jika Cina menyebar teknologi ini secara agresif, negara-negara tetangganya mungkin mengalami kekeringan tanpa pernah menyadari penyebabnya. Lebih jauh lagi, ini bukan hanya soal cuaca, tapi juga soal geopolitik. Air adalah sumber daya strategis, sama seperti minyak atau gas. Jika sebuah negara bisa memastikan curah hujan mereka sendiri tanpa bergantung pada pola iklim alami, maka negara lain yang tidak punya teknologi serupa akan tertinggal. Bayangkan dampaknya bagi India, Pakistan, atau negara-negara di Asia Tenggara yang bergantung pada hujan muson untuk pertanian mereka. Jika curah hujan berkurang secara drastis karena modifikasi cuaca Cina, ketahanan pangan mereka bisa terganggu, memicu ketegangan ekonomi, bahkan konflik regional. Saat ini, tidak ada regulasi internasional yang benar-benar bisa membatasi eksperimen modifikasi cuaca semacam ini. Cina bisa terus melakukan uji coba tanpa perlu meminta izin kepada siapapun. Bahkan, jika suatu hari mereka memutuskan untuk menjual teknologi ini kepada sekutu-sekutu mereka, dunia bisa menghadapi situasi di mana hanya negara-negara tertentu yang bisa mengendalikan cuaca, sementara yang lain harus menerima nasib tanpa bisa berbuat apa-apa. Apakah ini benar-benar revolusi sains yang membawa kebaikan bagi semua? Atau justru awal dari era di mana satu negara bisa mengendalikan langit dunia? Jika cuaca bisa dimanipulasi layaknya senjata, apakah kita sedang menuju era perang iklim? China's sci-fi breakthrough, otak beku 18 bulan dihidupkan kembali, mampukah manusia abadi? Dari pertanian futuristik hingga pengendalian cuaca, Cina terus buat dunia terkesima. Tapi kali ini, mereka sentuh batas paling ekstrem, menghidupkan kembali otak manusia yang dibekukan selama 1,5 tahun. Ya, ini bukan adegan di Three Body Problem. Ini nyata. Tim ilmuwan Universitas Fudan Shanghai baru saja pecahkan rekor kriogenik global dengan metode MEDI, teknologi yang bisa awetkan sel saraf otak tanpa rusak. Hasilnya, otak beku itu nyala kembali seperti komputer yang di-reboot. Begini ceritanya, selama puluhan tahun, kriopreservasi, pembekuan tubuh, cuma mimpi para ilmuwan. Masalahnya, saat cairan dalam sel membeku, mereka mengembang dan merobek struktur sel, seperti botol air yang pecah di freezer. Tapi tim Xiao Jicheng di Fudan temukan solusi, MEDI. Metode ini menggunakan campuran kimia khusus yang menggantikan air dalam sel dengan zat anti beku, sehingga sel otak tak rusak,
meski dibekukan minus 196 derajat Celcius. Hasilnya, setelah 18 bulan, sel saraf itu bisa bangun dan berfungsi normal. Seorang ilmuwan barat, Profesor João Pedro Magalhães dari Universitas Birmingham, sampai ternganga dan bilang, "Ini sulap tingkat dewa. Mereka bukan cuma selamatkan sel, tapi juga fungsi saraf yang mungkin menyimpan memori." Implikasinya menggiurkan. Pasien koma bisa di-pause sampai obat ditemukan. Astronot tidur beku selama perjalanan antar bintang. Atau, yang paling kontroversial, manusia mati diawetkan untuk dibangunkan di masa depan. Sementara itu, netizen Cina langsung heboh. Di Weibo, mereka ramai bandingkan dengan adegan di The Three Body Problem di Liu Cixin. Sekarang tinggal bikin pesawat berkecepatan 1% cahaya dan kita bisa ekspansi ke galaksi lain. Ada yang bahkan nawar diri jadi relawan uji coba. Bekukan aku sekarang, bangunkan saat kanker sudah ada obatnya. Tapi pertanyaannya, apa artinya hidup jika otak bisa diribut? Jika kesadaran dipindah ke tubuh robot, apakah diri kita yang sekarang masih sama dengan diri kita yang dulu? Apakah memori cinta, trauma, atau kebahagiaan ikut terselamatkan atau hanya jadi data mentah? Dan yang paling panas, apakah ini bukti bahwa jiwa tidak ada? Sebab jika kesadaran bisa diupload, mungkin tak ada ruang untuk roh atau kehidupan setelah mati. Bagaimanapun Cina sendiri masih bermain aman. MEDI baru diuji pada jaringan otak, bukan manusia utuh. Tapi roadmap mereka jelas. 2025 uji coba pada primata, 2030 eksperimen pada donor manusia. Jika berhasil, ini akan jadi lompatan terbesar umat manusia, sekaligus pintu masuk ke dilema etika paling gelap dalam sejarah. Maukah kita hidup di dunia di mana orang kaya bisa beli keabadian, sementara yang miskin tetap fana? Bagaimana menurutmu? Berani dicoba dibekukan? China Super Soldiers, tentara anti radiasi yang bisa bertahan di neraka nuklir. Dari matahari buatan hingga kriopreservasi otak, Cina terus buat dunia terkesima. Tapi kali ini, mereka masuk ke wilayah paling gelap, militer masa depan. Bayangkan pasukan elit yang bisa beroperasi di tengah ledakan nuklir, menyusup ke reruntuhan Chernobyl, atau bahkan bertahan di Mars yang dipanggang radiasi kosmik. Inilah tentara anti radiasi Cina, proyek rahasia yang baru bocor ke publik, dan ini bukan sekadar rumor. Mereka mengkombinasikan 3 strategi gila, modifikasi genetik, baju zirah nano, dan kawanan drone pintar. Bocoran dari forum ilmuwan underground menyebut, tim peneliti PLA, Pasukan Pembebasan Rakyat, menyuntikkan gen tardigrade, makhluk mikroskopis yang bisa bertahan di ruang hampa ke dalam sel prajurit. Hasilnya, sel-sel darah mereka bisa memperbaiki DNA rusak akibat radiasi 10 kali lebih cepat dari manusia biasa. Tapi itu belum semuanya. Para prajurit ini juga dilapisi baju zirah grafin setipis kertas, tapi mampu menyerap 95% radiasi gamma. Materialnya bahkan bisa menyembuhkan diri jika tergores. Dan untuk memastikan mereka tak tersesat di neraka nuklir, armada drone laba-laba berukuran kepalan tangan terbang di sekitarnya. Robot-robot ini memetakan zona radiasi secara real-time, mengarahkan pasukan ke rute aman, sambil memancarkan gelombang ultrasonik untuk menetralisir partikel radioaktif di udara. Uji coba di Gurun Gobi dikabarkan sukses. Prajurit uji bertahan 72 jam di radiasi 5000 milisievert, dosis yang bisa membunuh manusia biasa dalam 1 jam. Tapi kenapa Cina nekat eksplorasi ini? Jawabannya ada di ambisi global mereka. Jika perang nuklir pecah, pasukan ini bisa kuasai zona mati yang tak bisa disentuh musuh. Mereka juga bisa jadi first responder saat kebocoran reaktor, atau bahkan jadi pionir kolonisasi Mars, di mana radiasi 200 kali lebih mematikan dari bumi. Tapi di balik teknologi mengagumkan ini, ada risiko mengerikan. Pakar biologi etika di Eropa memperingatkan modifikasi gen tardigrade bisa picu mutasi tak terkendali, otak membengkak, organ gagal fungsi, atau bahkan lahirkan zombie radioaktif. Bocoran video di dark web memperlihatkan prajurit dengan mata bersinar hijau dan kulit bersisik, memicu spekulasi. Apakah Cina sedang ciptakan ras manusia baru? Yang lebih mencemaskan, teknologi ini bisa disalahgunakan. Bayangkan virus yang direkayasa menyebar radiasi, atau diktator yang ingin ciptakan pasukan abadi. Ini bukan lagi soal perang, tapi permainan Tuhan, protes aktivis hak asasi di Jenewa. Pertanyaan terbesar, akankah dunia diam saja?
Jika Cina sukses, ini akan jadi lompatan militer terbesar sejak bom atom. Tapi maukah kita hidup di dunia di mana prajurit lebih mirip alien daripada manusia, atau bahkan jadi senjata biologis berjalan? Bagaimana menurut kalian? Apakah tentara anti radiasi ini solusi untuk masa depan, atau benih kehancuran? China's Space Ambition, lift luar angkasa dan simulasi gravitasi nol yang bikin Elon Musk merinding. Bayangkan naik lift dari bumi langsung ke stasiun luar angkasa, tanpa roket, tanpa G-force yang menghancurkan tulang, hanya dengan tenaga elektromagnetik. Kedengarannya seperti adegan di film The Wandering Earth, tapi inilah yang sedang China kejar dengan ambisi gila-gilaan. Baru-baru ini, media resmi China, Workers Daily, membocorkan uji coba terbaru mereka. Perangkat peluncuran elektromagnetik yang mensimulasikan gravitasi nol selama 4 detik. Ini bukan sekadar eksperimen, ini batu loncatan menuju space elevator, mimpi yang mungkin jadi kenyataan. Di balik dinding fasilitas rahasia di suatu tempat di Cina, sebuah menara setinggi 10 lantai dipasangi 3 rel logam mengkilap. Sebuah kabin silinder melesat ke atas seperti ditembakkan dari ketapel raksasa. Didorong oleh tenaga elektromagnetik yang sanggup menghasilkan percepatan 3 kali lipat gaya gravitasi bumi. Saat mencapai puncak, kabin itu jatuh bebas, menciptakan kondisi tanpa bobot sempurna selama 4 detik. Bagi kita, 4 detik mungkin hanya sekejap, tapi bagi ilmuwan, ini cukup untuk uji coba material luar angkasa, obat kanker, atau bahkan pertumbuhan kristal semikonduktor yang mustahil dibuat di bumi. Kenapa ini penting? Selama ini, eksperimen di stasiun luar angkasa butuh biaya puluhan ribu dolar per kilogram. Tapi dengan teknologi ini, Cina bisa lakukan riset serupa di bumi, dengan biaya 1/1000 lebih murah. Bahkan, versi terbaru perangkat seberat 500 kg sedang dibangun dan diklaim bisa ciptakan gravitasi nol hingga 10 detik. Bayangkan, pabrik chip nano di orbit yang produksi semikonduktor super murni atau koloni Mars yang uji tanam sayur dalam kondisi gravitasi lemah. Semua bisa dimulai dari lift elektromagnetik ini. Tapi judul provokatif Workers Daily, lift luar angkasa Cina mendekati kenyataan, langsung memicu debat. Banyak yang skeptis. Lift luar angkasa kan butuh kabel sepanjang 36.000 km dari bumi ke orbit. Materialnya saja belum ada. Benar, tantangan terbesar adalah menciptakan kabel dari karbon nanotube, material super kuat yang masih dalam tahap pengembangan. Tapi Cina tak mau menunggu. Mereka fokus dulu pada teknologi pendukung, peluncuran elektromagnetik, simulasi multigravitasi bulan dan Mars, dan riset material di kondisi ekstrem. Sementara Elon Musk sibuk meledakkan roket Starship, Cina bermain catur diam-diam. Dengan sistem ketapel elektromagnetik, mereka bisa luncurkan satelit mini ke orbit tanpa bahan bakar mahal, cuma butuh listrik dan presisi tinggi. Bahkan, bocoran video di Weibo menunjukkan kabin uji berisi tikus hidup yang selamat setelah terbang dalam kondisi tanpa bobot. Netizen langsung berspekulasi, ini persiapan kirim manusia ke orbit tanpa roket? Tapi, dunia barat masih meremehkan. Ini cuma mainan laboratorium, ejek ahli luar angkasa Amerika. Cina balas menohok. Dulu kami juga dianggap tak mungkin bangun stasiun Tiangong. Sekarang kami pemilik satu-satunya stasiun luar angkasa mandiri. Lalu, akankah space elevator benar-benar terwujud? Masih panjang. Tapi dengan kemajuan karbon nanotube Cina yang dikabarkan bakal siap tahun 2035, mimpi itu makin nyata. Jika berhasil, ini akan jadi revolusi transportasi antariksa terbesar sejak roket. Sebuah era di mana jalan ke orbit semudah naik lift kantor. Tapi, apakah kita percaya soal naik lift ke luar angkasa dengan kecepatan 3.000 km per jam? Atau ini cuma ilusi Cina yang terlalu muluk?